Ya, baik. Lanjut, Pak. Ya. Silakan dilanjut, Ya, Pak. kita ulangi lagi ya. Ya, Ya, Pak. tadi ini diganti ya, pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap siswi SMK Kartini tentang pencegahan penyakit menular seksual ya, ditambahkan. Iya Pak, jadi terhadapnya dihilang ya Pak, jadi tentang. Iya, ini kan enggak ada ini pengaruh pendidikan kesehatan pengetahuan apa enggak tahu. Nah, ini Ya, kan Pak. harus ada pengaruhnya, pengaruh pendidikan kesehatan terhadap apa kan? Ya Pak. Nah, kalau tadi kan enggak tahu apa judulnya kan, pengaruh pendidikan kesehatan pengetahuan, apa maksudnya apa kan? Iya Pak, soalnya punya beda-beda Pak waktu di print. Wah, ya saya kan lihat ini, bukan lihat printan, kan lihat yang apa yang Anda kirim ke Ya, saya. Pak. Nah, jadi yang ini yang saya lihat. Kemudian pada abstrak ini ya. Ini ngapa merah nih? Atau salah tanggal lahir? Itu udah saya edit kemarin Pak. Nah, iyalah. Jadi hitam. Ya. Kemudian program studi ya, ilmu kesehatan ya. Ilmu ya, kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat, sekolah tinggi ilmu kesehatan ya. Kemudian di terjemahannya itu harus sama juga. Ya, ini bukan institut ya. Health School. School of Kapuas Raya. Dihapus nih. Ya, influence health. Nah, ini juga nanti diperbarui. The influence health, health education. Jadi kalau terjemahannya kan the influence health education. Ya, terhadap jadi health education ini terhadap pengetahuan dan sikap ya. And attitude, Catholic Vocational School. Student on the prevention of sexual transmitted disease ya. 2020. Ya, ini tidak ada masalah ya. Translate-nya malah bagus ya. Nah, ini nanti dibuat samakan ya. Times New Roman. Iya Pak. Ini buat terisi ya Pak ya. Ya, Times New Roman 12 PT ya, 12 PT. Kemudian dalam ini sama juga ya. Latar belakang masalah ya. Ya Pak. Masalah. Kemudian kasus HIV, rumusan masalah. Ya. Dan pertanyaan penelitian, apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap ini betul malah. Ya, ini betul malah ini. Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap siswa? Tentang. Nah, ini malah betul kan? Iya Pak, itulah Pak. Pas mungkin. Di situ untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan ya betul, untuk mengetahui tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan. Kemudian untuk mengetahui sebelum sudah dilakukan pendidikan tentang penyakit menular seksual ya. Iya Pak. Kemudian
manfaat teoritisnya bagi ilmu kesehatan masyarakat, mengembangkan ilmu kesehatan di bidang promosi kesehatan. Seharusnya lebih pada upaya penerapan pada promosi kesehatan. Tapi ini kan lebih pada bagian dari promosi kesehatan. Kalau promosi kesehatan itu kan di situ ada dua hal ya, health education and social empowerment ya. Nah, kalau dia misalnya hanya Anda memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan, itu lebih pada pendidikan kesehatan saja gitu. Sebab promosi kesehatan, ya, promotion help to path ya. Health education and social empowerment. Nah, itu di dalam promosi kesehatan ya. Jadi kalau dia hanya health education, ya health education saja. Karena promosi kesehatan, health promotion itu terdiri atas dua bagian. Ya, kalau dia disebut dengan promosi kesehatan, maka ada di situ health education, kemudian ada social empowerment, ya pemberdayaan masyarakat. Ya. Itu baru disebut dengan promosi kesehatan. Tapi kalau Anda membahas tentang pendidikan kesehatan saja, lebih pada pendidikan kesehatan saja gitu. Nah, jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan setelah meningkatkan ilmu kesehatan masyarakat ya. Seharusnya ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ya. Memberikan kontribusi ya. Kontribusi bagi ilmu kesehatan masyarakat, khususnya dalam melakukan pendidikan kesehatan terkait nah ini udah ya terkait IMS ya di kalangan remaja atau pelajar ya. Nah, kemudian manfaatnya tentu yang berkaitan langsung para remaja. Apa manfaatnya? Ya dengan pendidikan kesehatan ini diharapkan ya mereka merubah atau meningkatkan pengetahuan mereka ya tentang health education ini. Pentingnya health education ini ya terutama dalam mencegah penularan penyakit PMS ya, penyakit menular seksual ya. Kemudian puskesmas diharapkan dijadikan sebagai ya harapannya adalah pembuatan program ya. Goal Anda kan adalah bagaimana puskesmas ini membuat program ya berdasarkan pada hasil riset Anda. Ketika itu ada hubungannya ya maka harapannya adalah supaya puskesmas membuat program peningkatan pengetahuan ya kemudian memperbaiki sikap remaja putri ini dalam upaya untuk mencegah penularan PMS nih, penyakit menular seksual ya. Nah, kemudian apakah ada bagi penelitian lain ya? Kalau ada, kira-kira judulnya apa kan? Anda berikan solusi. Kalau ini sebagai data dasar referensi, maksudnya ini kan belum terjelas ya? Ya Pak. Nah, misalnya kalau Anda misalnya tadi diperjelas sarannya misalnya. Ini ternyata ada hubungannya dari penelitian ini Anda. Selain PMS mungkin juga Anda kaitkan dengan pengetahuan faktor yang berhubungan dengan rendahnya pengetahuan tentang PMS gitu ya. Nah, misalnya ternyata ada hubungannya, misalnya Anda memberikan masukan tentang rendahnya pengetahuan ya atau pencegahan misalnya kalau di situ memang ada hubungannya pencegahan PMS kan? Ya, Pak. Misalnya ini ya kalau ini kan sebagai dasar referensi informasi untuk penelitian ini kan tidak memberikan saran sebenarnya bagi peneliti lain kan? Hanya ya orang sudah tahu bahwa itu tentu saja menjadi referensi. Tetapi yang disebut dengan saran ini dia lebih pada judulnya masalahnya apa kan begitu? Nah, ya, kalau ini kan masih ngambang ya. Anda jelaskan semacam ini sehingga orang menjadi menjadi bingung gitu ya. Kemudian hasil penelitian kemudian Anda buat dengan perbedaan dengan penelitian Anda ada enggak di sini? Perbedaan persamaan. Ya, Pak.
penelitian ini kan ada penelitian orang lain ini, penelitian terkait atau keaslian penelitian. Ada enggak Anda berikan perbedaan dengan penelitian Anda? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Nah, tulis di bawahnya sini ya. Ya, perbedaannya Tambah. apa? Atau persamaannya ya. Persamaan dengan penelitian Anda. Kemudian perbedaannya apa? Ya, perbedaan antara penelitian Anda dengan penelitian yang sudah Anda kemukakan ya. Kemudian Ya, Pak. pengertian PMS ya. Ya, kita masuk pada metode ya. Kira-kira ketika Anda melakukan pendidikan kesehatan, bagaimana materi itu bisa mereka pahami atau tidak? Ya, Pak. Ketika Anda memberikan penyuluhan, metodenya apa yang Anda gunakan? Pakai itu, Pak, media leaflet. Leaflet. Ya, Pak. Ya, seharusnya kalau leaflet ya Anda tulis itu leaflet kan begitu. Nah, ini kan orang masih Metode ceramah. ya pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan leaflet terhadap kalau di sini kan sepertinya orang membacanya Anda memberikan penyuluhan kan begitu. Saya pikir tadi penyuluhan kan begitu ya. Ternyata ya, kalau leaflet ya seharusnya langsung saja pengaruh penggunaan media leaflet terhadap pengetahuan dan sikapnya remaja putri gitu kan. Atau siswi. Penyuluhan juga ada, Pak. Hah? Penyuluhan juga ada. Jadi kalau ada gimana dua metode gitu? Yang leafletnya yang ditulis. Coba jelaskan. Yang saya lihat, yang leaflet yang saya bilang Bapak tuh yang ada di ini ya Pak, di apa yang ada di ini, yang di skripsi saya ini Pak. Jadi saya waktu itu metodenya pakai penyuluhan Pak. Nah, penyuluhan. Yang leaflet yang mana lagi? Enggak, di sini ada tulisan leaflet Pak. Di apa skripsi saya ini. Leaflet di mana? Kalau misalnya Anda membandingkan ya, misalnya perbedaan antara penggunaan ceramah atau media penyuluhan ceramah dengan leaflet, nah itu boleh, cuma di situ harus ada perbedaan. Ya, ada perbedaan mana yang berpengaruh kan begitu terhadap pengetahuan dan sikap. Nah, tapi kalau ini kan Anda tidak membedakan kedua media itu kan. Anda bisa gunakan data numerik, menggunakan regresi. Mana yang paling besar pengaruhnya, perbedaannya kan begitu. Tapi kalau misalnya Anda bingung, ini gunakan ini, ya kan. Misalnya kalau dia penyuluhan, kemudian penyuluhan ini gunakan apa kan, jadi bisa Anda lihat keberhasilannya. Kalau misalnya Anda gunakan ceramah langsung ya ceramah, video ya video, atau leaflet ya leaflet, itu kan. Nah, ini kan jadi semakin enggak jelas gitu kan. Karena penelitian itu harus terfokus. Kalau misalnya Anda menggunakan ceramah ya ceramah saja. Kalau Anda menggunakan leaflet ya leaflet saja kan begitu. Nah, jadi keefektifan itu bisa dilihat yang mana penelitian Anda ini memberikan pengetahuan dan sikap kepada subjek penelitian. Nah, kalau ini kan jadi yang ini juga gitu. Atau Anda ingin membedakan antara penggunaan leaflet dengan penyuluhan dengan ceramah tatap muka.
Sementara kondisinya pandemi ini. Gimana Anda bisa penyuluhan? Nah, coba jelaskan. Coba, saya ingin tahu gimana Anda melakukan penelitian. Itu Pak, apa namanya? Pertama tuh harus itu Pak, mentaati protokol kesehatan Pak yang terutama. Iya. Kedua, jaga jarak. Ketiga, Cuci tangan. itu protokol kesehatan. Yang maksud saya ini, Anda ini melakukan penelitiannya gimana gitu kan, bukan protokol kesehatan yang saya maksudkan. Coba saya ceritakan dengan saya, Anda melakukan penelitian gimana? Saya kan ini Pak, penelitiannya itu Pak salah satu di rumah siswa yang ada di sana Pak. Nah, iya gimana? Habis itu? Jadi saya minta tolong sama dia untuk bantu penelitian saya Pak untuk mengumpulkan 30 orang. Nah, ya. Habis itu? Nah, jadi 30 orang ini itu Pak harus menggunakan protokol kesehatan. Di mana Anda penyuluhannya, di sekolah atau di rumah teman-temannya? Di rumah temannya Pak. Yang berkumpul 30 orang. Jalan itu Pak ya. Jadi metodenya apa yang Anda gunakan? Ceramah. Anda kumpulkan 30 orang ini. Itu Pak penyuluhan Pak. 30 orang ini. Iya. 30 orang ramai itu, satu rumah malah menimbulkan ini. Masalah. Dibagi lagi Pak. Hah? Dibagi Pak. Enggak semuanya, maksudnya enggak semuanya 30 itu langsung gitu Pak. Jadi 2 Bu. Ada Anda jelaskan dalam tahap metode penelitian di sini? Enggak ada sih Pak. Kalau itu yang Anda lakukan ya Anda tulis kan begitu. Tahap pertama ini, tahap ini kan begitu ya. Ya karena kondisi pandemi, Anda berikan penyuluhan dulu ini, kemudian kedua Anda beri penyuluhan, kan begitu. Nah, ya harus Anda jelaskan di kriterianya itu. Ya, ini kan jadi bingung, jadi pembacanya ya saya lah ya, jadi bingung kan. Maka saya tanya. Jadi minimal sampelnya itu Pak. Iya. Minimal sampelnya itu 30. Populasinya kan 90 tuh Pak. Sampelnya bisa ke 30 Pak. Ya sebenarnya paling minimal tuh, sampel minimal. Sampel minimal biasa 40 ya Pak. Iya, paling minimal kan 30 memang. Iya, sampai minimal memang ada 30. Sangat minimal, minimalis ya. Dia apa 2 kelas, ngapa enggak 40 kata saya. 20 2 sesi penyuluhannya. Sangat minimalis ini. Sebenarnya dengan kondisi pandemi ini kan Anda bisa gunakan tidak bisa tatap muka, bisa menggunakan media leaflet, video, kan begitu. Nah, jadi dengan kondisi pandemi ini harus kita manfaatkan penelitian yang aman, murah, nyaman, kan begitu. Nah, jadi jangan sampai menimbulkan resiko. Kalau mereka kan tidak, sementara ini kan tidak masuk sekolah ya, karena kondisinya ya pandemi, kan begitu. Atau misalnya bisa juga Anda via Zoom kan begitu ya, nonton Zoom, iya bisa juga kan begitu. Ya, tapi ini udah telanjur gimana lagi kan gitu ya. Ya. Sudah terlanjur basah gitu ya. Ya Pak, maaf Pak. Kemudian ini two group atau one group, kok ada two group free and post test. Nah, ini gimana? Ya Pak. Ini kan two group free post test, gimana? Salah nih Pak, salah Pak. Yang benarnya yang mana? Kok yang salah-salah ditampilkan? Two group Pak, two group. Oh, two group. Two group tanda two group. Ya. Two group itu apa tuh? Two group tuh. Satu grup. One group Pak. Ya, ini two group nih. Kalau one group Pak. Berapa kelompok? Enggak Bu, perempuan. Dia perempuan semuanya itu.
SMK Kartini itu perempuan semuanya? Iya Pak, perempuan semua. Nah. Ini two group atau one group? Kalau two group tuh maksudnya apa? Kan waktu itu kan sidang proposal kan Bapak Ibu kan nyuruh saya pakai 2 grup kan Bu? Iya, Two group. bisa one group, bisa two group. Kalau two group berarti 2 kelompok kan begitu. Nah, Anda melakukan two group atau one group? Two group. Ah, Berarti ada kalau yang two tidak group ya two group. Ya, Anda bagi atas berapa dalam two group itu Anda bagi atas berapa kelompok? Iya. Kan saya bilang tadi Bu kan dua sesi. 2 sesi bukan berarti two group. Dia tuh kan kalau satu 2 sesi itu tetap one group dia kan. Yang dimaksud dengan two group itu satu kelompok yang diintervensi, satu kelompok yang tidak diintervensi. Nah, itu namanya two group. Tapi kalau dua-duanya diintervensi, meskipun waktunya berbeda, itu tetap disebut sebagai one group. Nah, yang Anda ini gimana? Kan Pak, one group Pak. One group. Nah, iya tulis one group. Ini kok two group ya? Artinya Maaf, satu kelompok saja ya, tapi 2 tahap dalam intervensinya. Karena kondisi pandemi kan, tahap pertama Anda intervensi, ada 15 orang, kemudian tahap kedua Anda intervensi juga 15 orang, kan begitu. Nah, ya. Bisa ya, paham ya? Ya. Bisa Pak. Kemudian populasinya ya. Siapa populasinya nih? Siswa Pak. Siswa Kartini. Ya. Ya. Ya siswa, nah mungkin siswa yang lain ya. Tentu siswa SMK Kartini ya, karena memang Anda di sana penelitiannya ya. Ada berapa jumlahnya? 90 Pak. Jadi sampelnya gimana Anda menentukan sampelnya? Sampel saya 30. Nah, mengapa 30? Ya, Pak. Nah, gimana? Nah. Ya, seharusnya kan ini excitement sampling ya, sampel yang sudah ditentukan. Jadi Anda menentukannya itu sebagai sampel jumlahnya gitu ya. Nah, jadi populasinya adalah seluruh siswi SMK, tetapi penentuan sampel dengan menggunakan excitement sampling, yaitu sampel yang sudah ditentukan, kan begitu. Nah, sampel di sini Anda gunakan apa ini? Bentar Pak, saya nyari ininya Pak. Sampelnya ini mana ya? Ini enggak ada ininya. Convenient ini udah nih betul convenient. Iya betul karena sampling. Sampel digunakan oleh penelitian mereka ya. Atau disebut dengan excitement sampling atau convenient sampling ya. Sampel ya. Nah, karena Anda yang menentukan sendiri sampelnya kan gitu ya. Ya, karena ini lakukan eksperimen ya. Nah, jadi one group sebelum dilakukan eksperimen atau intervensi, kemudian dan sesudah dilakukan intervensi ya. Kemudian hasilnya ya sebenarnya Anda lihat di sini tingkat validitasnya mana? Validitasnya ini. R tabelnya ya. R tabelnya mana R tabelnya? R tabelnya mana? Ini enggak saya lihat nih. Dilihat saja sini. Ah. R hitungnya mana? Ini udah ada nih ya. Saya tunjuk ya.
Nah, ini R tabel ya. Ini R hitung bandingkan. Jadi kalau dia, mengapa keterangannya valid ini? Ya, Pak. Mengapa disebut valid? Ya karena valid, Pak. Karena valid. Kenapa valid? Dengan R tabel itu perbandingannya yang mana? Ya, karena di atas R tabel ya. Nah, ini R hitung dibandingkan. Dia kalau di atas ini maka disebut valid. Kalau di bawah itu tidak valid ya. Nah, demikian juga ini. Kemudian reliabilitasnya berapa? 0,6 ya. Nah, ini 0,6 di atas alfa Cronbach. Ya. Baik, kita mulai ke hasil ya. Miss. Masuk hasil ini nanti di lampiran saja ya. Karena Anda kan Ya, sudah melakukan penelitian, kecuali masih proposal ya. Proposal itu kan usulan penelitian, masih rencana ya. Hasil penelitian Anda ada enggak perbedaannya? Ada, Pak, sebelum dan sesudahnya, Pak. Berapa perbedaannya kalau pengetahuan? Ini N-nya kecil ya? Iya, Pak. Nah, 30 min-nya sebelum sudah ya tinggi ya, standar deviasinya rentangnya ya standar deviasi. Jadi ada perbedaan. Berapa perbedaannya? Meningkat sebenarnya meningkat berapa dia? Meningkat. Ini Anda selisihkan. Maksudnya ini 8 kurang ini kan begitu. Meningkat berapa baru sebelumnya? Nah, gini ya. Berapa ini? Coba. Nah, jadi perbedaannya ini sebelum intervensi sekian, sesudah intervensi begitu sekian ya. Ya, Pak. Nah, di sini perbedaannya ya. Nanti ditulis di sini. Kesehatan menggunakan diberikan pendidikan kesehatan rata-rata pengetahuan siswa tentang PMS sebelum diberikan pendidikan kesehatan. Oh, ini belum tabel bivariatnya ya? Bivariat atau belum? Oh, univariatnya ya. Sekarang kita lihat di bivariatnya ya. Oh, di bivariatnya. Bivariatnya sebelum sesudah. Kok enggak muncul sini? Perbedaannya berapa di sini? Nah, di sini perbedaannya yang sebelumnya 5,77 kemudian meningkat menjadi 8,007. Nah, berapa perbedaannya? Delapan 0,07. Ini kurang kan, Bu ya? Nah, jadi perbedaannya adalah 2,3 ya. Nah, terdapat perbedaan pengetahuan siswa sebelum siswanya tidak usah huruf besar ya. Oh, berarti kecil ya, Pak ya? Pendidikan kesehatan nih, kesehatan. Berapa perbedaannya? Terdapat perbedaan pengetahuan siswa sebesar berapa? Nah, sebesar 2,3 sebelum diintervensi, sebelum dilakukan pendidikan kesehatan sebesar 5,77 meningkat menjadi 8,007. Nah, gitu ya.
habis waktunya ya. Nah, ini demikian juga ya nanti ya. Kemudian di kesimpulan pembahasan, mengapa ada perbedaan, gitu kan? Nah, ada pengaruh atau perbedaan ya. Ya Pak. Nah, di sini kan, ini kan ada hubungannya signifikan karena 0,00 kan begitu ya. Nah, jadi Anda jelaskan mengapa ada perbedaan ya. Kemudian saya ya demikian juga pada sikap ya. Anda jelaskan. Kemudian hasilnya kesimpulannya adalah di kesimpulan ini perbedaannya berapa gitu kan. Peningkatannya itu saja. Berhasil penelitian disimpulkan ada perbedaan sebelum dan sudah siswa sebesar berapa 2,3 pengetahuannya itu. Nah, dengan nilai signifikansinya di sini. Di si tempat itu ya Pak, di pembahasan ya Pak. Di kesimpulan ini kesimpulan kan? Iya di kesimpulan Pak. Kesehatan sebesar kan 2,3. Nah, dengan nilai V ya enggak boleh dua-duanya Anda ambil nilai P atau V value. Yang mana yang mau Anda ambil? V value atau nilai P? V value Pak. Hah? V value atau nilai P? Ini dua-duanya ini. Ini beda ya Pak ya? P sama value ya? Nilai itu artinya value. Value itu artinya nilai. Nah, misalnya ada ini Desi, ini Ratnasari. Sama antara Desi dan Ratnasari kan begitu orangnya. Sama enggak? Sama Pak. Nah, inilah begitu juga. Desi, ya saya Pak. Ratnasari, ya saya Pak. Kan dua-duanya jadi kan. Ya, misalnya Anda ambil nilai P ya nilai P. Anda ambil value ya value kan begitu ya. Ya, yang mana Anda mau ambil nih? Berarti ini salah ya Bu ya. Jadi kan harusnya satu gitu ya. Satu saja. Enggak usah dua. Ya Pak. Nah, yang Anda ambil apa? Nilainya Pak. Nilai P. Nah, ini dihapus kan begitu. Dihapus ya Bu ya. Nah. Yang dia. Nah, demikian juga yang ya berpengaruh bahwa ada perbedaan pengetahuan sebelum sudah pemberian pendidikan kesehatan tentang penyakit menular seksual sebesar 2,3 dengan nilai V value. Bahwa pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah. Nah, ini kok ceramah ya. Efektif untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang penyakit menular. Nah, demikian juga itu. Kemudian saran enggak usah saran teoritis, langsung saran saja. Saran Anda bagi ini apa saja saran Anda? Saran itu harus sesuai dengan manfaat praktis kan bagi siswa kan? Ya Pak. Jadi yang ini bagi yang ini enggak perlu juga ya Pak ya yang puskesmas. Ya, misalnya apa yang pihak yang berkepentingan itu siapa saja? Kalau puskesmas ya puskesmas sekolah mungkin ya. Sekolah. Bagi sekolah. SMK kan SMKS ya. Kartini misalkan. Atau supaya enggak double ini bagi SMKS kan. Iya Pak. Bagi ini bagi puskesmas misalnya. Itu. Ya Pak. Nah, jadi lebih praktis ya. Misalnya bagi siswa ini apa kan begitu. Untuk selalu mengikuti program pendidikan kesehatan yang terkait dengan PMS ini kan gitu.
Nah, untuk meningkatkan pengetahuan mereka, kemudian untuk mengubah sikap mereka terhadap penyakit PMS ini, kan begitu, penyakit menular seksual. Nah, kemudian sekolah itu memberikan ruang bagi pendidikan kesehatan khususnya yang terkait dengan PMS ini, termasuk dalam program itu karena termasuk dalam bagian dari kesehatan reproduksi remaja, kan begitu. Nah, demikian juga nanti di puskesmas ya. Jadi membuat program untuk mengeliminasi terjadinya PMS di kalangan remaja, kan begitu. Nah, ini lebih praktis kan buat programnya, program apa yang terkait dengan PMS ini. Baik, untuk berikutnya saya serahkan kepada Bu Sunarti. Sudah, Pak. Sekarang saya jadikan host ini. Oke, Pak. Terima kasih atas masukan dan koreksian dari Pak Elvi. Kalau saya mau ngelihat SPSS-nya nih Pak, coba tampilkan lagi. Sepertinya ada yang tadi saya coba Pak Surya uji. Pengetahuan, dari pengetahuan itu kan ada sebelum dan sesudah tuh Pak. Pengetahuan sebelum, kategori pengetahuan baiknya itu lebih banyak daripada pengetahuan sesudah, Pak. Seperti itu. Sebelum penyuluhan, pengetahuan baiknya itu ada 23. Penyuluhan, kenapa baiknya tidak ada pengaruh, Pak. Malah pengaruhnya jadi buruk. Ya kan, Pak ya? Saya enggak lihat saya ininya, Bu. Ada bisa. Dia sekarang jadi hostnya ini. Ini Pak, saya ajak Bu. Nah, coba. Ini Pak. Kelihatan enggak? Oh, enggak. Kelihatan ke Pak? Nah, tuh. Fokuskan. Enggak kelihatan tuh. Nah, biar enggak nampak. Pengetahuan baiknya itu penyuluhan. Terjadi penurunan kan? Cuma 2. Kan aneh. Oke ya, kita